Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, mari kita satukan hati kita. Kita mulai dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada sore hari ini Tuhan. Kami masih dapat berkumpul di tempat ini Tuhan. Kurang sesuatu apapun, kami masih dapat berkumpul untuk menaikkan pujian penyembahan hanya kepadamu Tuhan. Tuhan, kiranya Kau juga memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Juga sertai Tuhan teman-teman saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan. Kau tibakan mereka dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Untuk mereka yang sedang sakit Tuhan, kiranya Kau juga mau ambil bagian Tuhan dalam penyembuhannya melalui pengobatan yang digunakan. Terima kasih banyak untuk semua kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami akan menutup doa ini dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, karena kita semua percaya semua yang ada di sini, semua yang ada dalam hidup kita, semua yang Tuhan lakukan adalah untuk kebaikan kita dalam hidup kita. Amin. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memuliakan hidupku. Ulang lagi. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
semua untuk kebaikanku. Padaku dalam lima waktu, percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Aku bukan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah mengerti. Lewati cobaan, tetap percaya waktuku pasti yang terbaik.
Yesus menang lebih dari aku doakan. Yesus menjawab lebih dari aku harapkan. Dengan jalannya di waktu yang tepat, bersama Tuhan dia jadikan semua. Oh, Yesus menjawab lebih dari aku doakan. Yesus menjawab lebih dari aku Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Yesus mendengar lebih dari yang Yesus menjawab lebih dari yang dengan caranya bukan melihat dia jadikan semua. Bukan melihat dia jadikan semua. Mari kita bersama-sama berikan tepuk tangan untuk dia lagi. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati terlilit. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaranmu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyertai katakan jatuh di dunia. Di hadapan kamu suci menyatu, jadikan dunia sebenarnya dengan surga. Jadikan bersatu semua kita mampu. Semesta bersuka bersama dengan surga.
dengan surga. Yang mau lebih lagi katakan amin.
Sebelum kita masuk ke dalam firman, kita akan berdoa untuk undi persembahan pertama yang akan dijalankan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Kau berikan pada sore hari ini pada kami. Sementara kami juga akan memberikan persembahan pertama kami Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan, dan kami semua juga yang menerima. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang karena kasih-Nya sangat kuasa. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi. Sekali.
Mazmur 119 ayat
ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Di atas lembaga kita memberikan judul, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat 2 Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan kata-kata supaya berpegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu sama-sama, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ada dua hal yang saya dapat di bagian firman Tuhan ini. Ayat yang pertama berbicara tentang berbahagialah. Kemudian di bagian akhir ditutup dengan supaya aku tidak mendapat malu. Bagian latar belakang firman Tuhan ini ketika Daud sementara dikejar-kejar oleh Saul dan dia berada di goa, kemudian Mazmur ini dia sampaikan. Kalau bahasa Ibrani saudara ada berbahagialah, jadi saya ada ambil dua konteks. Satu, berbahagialah, dan yang kedua adalah tidak mendapat malu. Berbahagialah dalam bahasa Ibrani saudara adalah asar, yang berarti lurus, berarti berjalan, benar. Lalu di bagian lain juga diartikan sebagai diberkati. Nah bagian konteks ini adalah tiga ini. Jalannya lurus, jalannya benar, diberkati. Jalannya lurus, jalannya benar, diberkati. Itu menurut bahasa Ibrani yang tadi saya bilang asal itu. Kemudian saudara, kata berbahagia ini bukan seperti seseorang yang mendapat hadiah. Kata berbahagia ini bukan seperti seseorang yang mendapat kenaikan jabatan. Atau mungkin lulus P3K, kemudian berbahagia, kita berbahagia. Atau mungkin yang happy birthday hari ini Ibu Guru Rika. Berbahagia. Nah, konsep firman Tuhan ini tidak berbicara tentang bahagia seperti itu. Tapi yang disebut berbahagia sesuai dengan konteks firman Tuhan ini secara teologis adalah, ya, anak gue udah kode. Adalah berbahagia karena hidup sesuai dengan hukum Taurat. Berbahagia yang sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa saudara orang yang hidup dikatakan berbahagia kemudian ikut karena memang konsepnya adalah karena dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Padahal saudara, kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sebenarnya menderita, benar? Kalau kita mau hidup jujur itu sebenarnya menderita banget gitu. Kita nggak bisa seperti ini nih. Asar, bahasa Ibrani bilang, asar berbahagialah. Kita nggak bisa kayak gini. Yang kita cari di dunia ini adalah ketika kita mendapat kebahagiaan secara jasmani, duniawi. Dikasih amplop tiba-tiba, wow, masukin diam-diam, secara gitu ya, bahagia. Aduh puji Tuhan saya diberkati. Bahagia. Kemudian pergi kemana saja saya dibeliin sepatu misalkan ya, di tempat yang mahal pula ya, namanya Plaza Senayan atau Plaza apa? Indonesia gitu. Gila 3 juta lebih, belum tentu saya bisa beli sendiri gitu kan ya. Wah berbahagia. Gitu. Tapi konsep firman Tuhan ini berkata, berbahagialah jika engkau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kenapa saudara? Karena kita kembali lagi yang bagian kedua tadi. Supaya buah dari engkau berbahagia ketika engkau taat sama firman Tuhan. Buahnya apa? Engkau tidak mendapat malu. Keren saudara. Jadi ketika suasana keadaan dunia ini mendorong saudara dan saya untuk hidup di dalam situasi yang menyakitkan, situasi dunia yang bergejolak ini, kemudian saudara dan saya tidak berbahagia, asel, artinya tidak melakukan firman Tuhan, maka kita disebut tidak berbahagia. Justru saudara itu akan membawa kita kepada sesuatu yang memalukan. Kenapa? Dosa itu memalukan. Betul? Dosa itu memalukan.
Maka kita harus benar-benar menjaga diri kita baik-baik. Supaya apa? Diri kita itu hanya berkenan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita dikatakan berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Saudara, saya selalu bilang, kenapa orang-orang Yahudi itu anaknya cerdas-cerdas? Mereka dikasih tahu Taurat pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Maka kalau saya kadang-kadang mau ngomong sama Ethan, takut akan Tuhan. Gak mungkin ya modern sekarang ini. Apa zaman-zaman. Maaf. Ini yang terjadi tadi pagi. Maaf, saya minumnya. Maka kalau saya mau ngomong sama dia, anak-anak seperti mereka yang baru remaja nenek badan, gak mungkin saya bilang, firman Tuhan berkata, Ethan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Benar? Iya kan? Dia balas saya lagi. Tapi bagian lain juga mengatakan, Ma. Iya kan? Tapi Ma, bagian lain juga mengatakan, hai ibu, sayangilah anakmu. Tapi sebenarnya yang harus kita lakukan cuma teladan dari orang tua kepada anak. Mungkin bagian-bagian tertentu kita berbicara tentang kebenaran. Jadi saudara, berbahagia yang disebut firman Tuhan ini bukan sekedar menggambarkan sebuah perasaan saja. Saudara, yang tadi saya kasih contoh, saudara dapat berkat, saudara bahagia. Yang PNS dapat gaji 13, Ada PNS di sini kan? Dapat gaji 13 berbahagia, benar? Berbahagia. Kalau kita semua di sini ada yang 14, 15, 16 gitu ya, tapi tetap berbahagia kayak pujian tadi sekali Yesus. Tapi Yesus dalam segala susah, duka, apa tadi ya, dirinya dalam segala kelimpahan maupun kekurangan, tapi tetap kita cinta Yesus, kita tetap sayang Tuhan Yesus. Kata perasaan berbahagia menggambarkan perasaan bahagia lebih dari keadaan diberkati, saudara. Jadi berbahagia yang disebut di dalam firman Tuhan ini adalah berbahagia ketika engkau melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa? Engkau tidak akan dipermalukan. Contoh saya baca di Mazmur 119 ayat 1 dan 2. Kalau diarti dari bahasa Ibrani dia bilang begini, Asrei Timene Darek. Artinya bahwa ketika engkau berbahagia, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat. Kemudian ayat 119 ayat 2 dia berkata, Asrei not srei edot. Kalau bahasa di sana kan pakai begitu kan. Kalau kita di kampus, kalau bahasa Ibrani yang ngomong gini, kadang-kadang kita kabang-kalang, tahu? Keselak ya. Jadi kalau dosen sudah baca kita gitu. Nah, bagian 19 ayat 2 dia bilang, Asrei not srei edotaf. Berbahagialah orang yang memegang saudara, peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan apa? Segenap. Saya percaya saudara dan saya tiap hari ditawarkan dengan banyak sekali, seperti saya kasih contoh ya, contoh yang biasa terjadi. Terkadang saat pagi-pagi saya bangun pagi dan hal pertama yang saya lakukan, saya duduk dulu, saya gini, terima kasih Tuhan, baru saya ke kamar mandi. Karena kalau saya kaget bangun berarti itu saya ke kamar mandi. Tapi saya duduk sebentar, kasih Tuhan, udah bangun pagi. Walaupun saya nggak lihat jam, betul saya bangun jam 4, masih jam 4. Saya ke kamar mandi, kemudian saya duduk sebentar di ruang tamu hanya untuk bersyukur, menyapa Roh Kudus. Cara nyapa saya gini, saudara. Roh Kudus, Engkau adalah pribadi Allah. Terima kasih karena aku sudah membuka mata. Ketika dari jam 12 sampai jam 3 aku nggak tahu apa-apa.
12 sampai jam 3 kata orang itu adalah peperangan kita, alam bawah sadar kita. Gitu. Saya tidak tahu apa-apa, tapi di jam 4 ini saya bisa buka mata. Itu karena anugerah Tuhan. Tolong saya dalam satu hari ini, dalam segala aktivitas saya. Ternyata saudara, ketika saya keluar rumah atau saya melakukan aktivitas, ekspektasi saya begini. Kalau saya baca misalkan Amsal, takut akan Tuhan ada permohonan hikmat, berarti hari ini saya harus melakukan, saya harus tenang dan minta Tuhan pimpin dalam hikmat Allah. Tapi kemudian dalam perjalanan selama dari jam 7, aman. Hikmat, Desi, hikmat, duduk ketemu dengan orang, ingat cara ngomong harus tenang, sopan, wibawa, kamu tuh hamba Tuhan. Jam 7 sampai jam 9 aman. Desi sudah jam 9 aman. Ini menjaga kebenaran dalam hidup, dalam hati. Karena tadi saya tadi doa saya setengah pertama saya sempat nangis. Saya ingat firman Tuhan tadi pagi. Ada orang yang datang di gereja dengan hati, belum tentu datang dengan hati yang baik. Tapi ada orang yang datang ke gereja dengan hati yang jahat. Maka saya tadi duduk, saya bilang, Tuhan, kasih saya hati yang baik. Saat saya duduk di sini, kasih saya rencana-rencana yang baik. Saudara, jam 7 sampai jam 9 aman. Jam 9 sampai jam 11 aman. Betul, sudah mau dekat-dekat jam makan siang udah lapar, emosi. Itu realita. Mulai ada pergerakan gejolak gitu. Udah gitu pas mau makan begini, astaga, gitu. Harus ada kesibukan lain dan pasti tidak stabil. Saat itulah di jam 12 siang sampai jam 1. Nah, saat itulah apakah kita benar-benar hidup di dalam firman Tuhan? Apa kita benar-benar memegang peringatan-peringatan Tuhan yang tadi pagi kita renungkan? Desi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Apakah engkau bisa melakukan itu? Pengen marah, tapi kemudian Tuhan bilang tahan lidahmu. Biar perlu engkau berdoa, Tuhan gembok mulut aku. Itu doaku kalau benar, gembok mulut aku. Kasih hikmat buat aku. Gitu. Ada lagi saudara, ada saja. Dari seluruh penjuru mata angin. Maka kita harus terus Tuhan bisa untuk menang di bagian-bagian ini. Caranya ini, karena kita harus disebut berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan. Jadi saudara, saya pernah lulus saudara. Satu hari itu saya lulus dan saya punya hati saudara, ada ketenangan, ada damai. Saya ngerasa kayak seperti sebuah impartasi dalam roh saya gitu. Terus saya, Tuhan, berarti tiap minggu ini saya harus hidup kudus ini. Kenapa saudara? Karena dalam tiap hari itu saya harus transfer, harus membagikan berkat buat saudara. Bahkan di pusat saya harus memimpin pujian dan saya harus dalam keadaan yang benar-benar baik, kudus, fit, dari rohani dan jasmani harus baik. Jadi benar-benar, aduh saudara, kalau bukan karena kita tidak mendengar peringatan-peringatan Tuhan dan mencari Tuhan dengan segenap hati, maka kita tidak mendapat pengurapan. Kita tidak mendapat sesuatu. Maka saya ketika mendapat itu dari Tuhan, waktu saya lulus satu hari saya nggak ngapa-ngapain gitu, saya berdoa, saya masuk kamar, saya tetap menyembah. Jam sekian saya udah menyembah, kayak rasa haus dan cinta Tuhan. Terima kasih banyak. Tapi saudara, ada momen di mana ketika saya gagal, saya tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi kemudian saya melayani saudara. Ini fakta saudara. Saya melakukan dosa, kemudian saya melayani saudara, dan kemudian saya diurapi saat itu oleh Tuhan. Tapi saudara, hati-hati. Saya mau bilang satu fakta, rohani kita tidak akan dewasa. Saat itu Tuhan lawan saudara dan saya. Tapi ingat, rohani kita tidak akan pernah dewasa. Kita tidak akan mendapatkan sesuatu dari hari lepas hari, karena kita akan terus jatuh.
komitmen dalam sebuah rancangan Tuhan, yaitu satu, taat kepada firman, maka saudara akan bertumbuh seperti apa kemarin? Pintar. Satu lagi, aras di Bandung. Kayak gitulah hidup orang benar. Yang tidak masuk hari Minggu kemarin, kasihan dulu. Asli sama Ece senyum-senyum. Nah, seperti itu saudara. Bagian akhir saudara. Orang-orang yang taat di dalam firman, orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang mengikuti aturan surga, ya, mengikuti undang-undang dasarnya surga, mengikuti Alkitab, belajar taat kepada Taurat Tuhan, merenungkan itu pagi siang malam, tapi bukan sekedar merenungkan saja, tetapi ada ekspresi di dalam perenungan firman Tuhan itu, yaitu melakukannya pagi siang malam. Maka di bagian ke-6 dia bilang, ayat 6 dia bilang, tidak akan mendapat malu. Coba pasal 6. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah. Jadi orang yang berbahagia, dia tidak akan mendapat malu. Karena apa? Dia mengamati segala perintah Allah. Daud mengalami itu saudara. Dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Dia bertanya kepada Tuhan. Dia tidak jenuh bersekutu dengan Tuhan. Dia membangun hubungan dengan Tuhan. Tadi saya diberkati 2 hal. Percaya dan mempercayai itu berbeda saudara. Kalau sekedar percaya saudara, saya percaya sama Nathan. Udah gue percaya lo lah, main sikat, hajar. Sekedar percaya. Tapi ketika saya mempercayai dia, maka Nathan, ini ATM. Lo pergi deh, pegang saja. Gaji gue masuk, lo pakai aja. Kayak gitu. Beda dengan percaya, saudara. Maka saudara dan saya harus punya mental, bukan saja percaya, iman bukan saja percaya, tapi mempercayai Yesus untuk mengubah hidup kita hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Sehingga apa? Kita menjadi pribadi yang berbahagia. Dan yang kedua, tidak mendapat malu. Saudara perhatikan, ada banyak orang di TV tiba-tiba pakai jaket orange. Tahu maksud saya? KPK. Karena tuntutan ekonomi atau karena rakus. Tapi kemudian mendapat malu. Mereka nggak taat. Ada orang Kristen juga nggak taat. Tapi saudara, biarkan kita hidup biasa-biasa saja. Biarkan kita hidup sederhana, tapi kita berbahagia karena kita selalu dituntun oleh ketetapan-ketetapan Tuhan, aturan Tuhan. Dan biarkan Tuhan bekerja dengan 3 hal. 1, menyertai saudara. 2, memberi kemuliaan bagi saudara, Syakinah Glory. 3, Syakinah Glory berkelimpahan. Saya tutup dengan 1 saudara. Saya menyimpulkan seperti begini. Keadaan diberkati atau keadaan yang penuh dengan sukacita yang lahir dari kehidupan kita yang taat kepada firman Tuhan, itu disebut berbahagia. Jadi kalau saudara sukacita, saudara melakukan firman Tuhan, saudara akan mengalami sukacita yang luar biasa. Karena saudara menang dalam 1 hari itu, maka itu disebut berbahagia. Tapi hati-hati, hari ini saudara lolos, belum tentu besok. Maka saudara dan saya selalu membutuhkan Tuhan dan firman Tuhan untuk membuat kita lebih berkemenangan ke depan. Tuhan berkati kita semua. Kalau kemarin saya bilang lagu benih yang biasa Ibu Nana angkat apa? Bagaikan benih. Sekarang sudah nomor 2.
lagu baru sekarang saya tiap pagi, tiap jam 6:30 saya selalu angkat lagu ini, saudara. Seakan-akan lagu ini tuh membuat saya tuh kayak makin menyadari bahwa tadi saya sharing sama Bung Valen, dia bilang begini, apalagi dalam kesusahan, anak-anaknya sakit, istrinya sakit, semua sakit di rumah. Dia bilang, apalagi sih? Kata istrinya, bilang anaknya panas. Dia bilang, bergantung sama Tuhan. Ada Tuhan. Saya ingin iya. Saya ingat iya. Kemarin Tuhan bilang sama saya, jangan bimbang. Tuhan bilang sama saya, jangan khawatir. Nah, lagu ini, saudara, ketika saya dengar, saya meratap nangis seperti ada orang meninggal. Kan Catherine sudah gak ada di rumah. Suami sudah gak ada di rumah. Dunia saya sudah di rumah sendirian. Ya, saya benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan. Dengan mata yang bengkak dan ingus yang banyak. Saya gak peduli. Yang penting saya terhubung dengan Tuhan. Ini pujian ini. Aja. Ku percaya dan tidak bimbang, kuasa-Mu nyata, sempurna dan ajaib setiap waktu. Tiada yang mustahil dalam nama-Mu, Yesus. Kemenangan ini ku bahagia. Saudara, waktu saya angkat pujian ini, sebenarnya Tuhan ingatkan saya untuk penyembahan di mimbar, dan saya ingat Tuhan perlihatkan 2 keluarga yang kesusahan. Terus saya berdoa. Tapi Tuhan sudah kasih jawaban. Saya berdoa begini. Kami semua keluarga. Tapi kalau bisa, di antara kami semua dimulai dengan doa. Kayak Tuhan memberi saya sebuah peringatan gitu. Dimulai dengan kamu. Dimulai dengan kamu. Saya bilang sama Tuhan, saya sudah melakukan itu. Saya sudah melakukan Tuhan. Bahkan tidak ada yang tahu. Tapi kemudian Tuhan bilang, lagi. Saya bilang, tangan saya pendek Tuhan. Tapi Tuhan bilang, 2 hari ke depan kamu akan melihat bagaimana aku memperlakukan kamu. Itu milik mereka. Suami saya nggak tahu. Karena kalau saya berkati orang, saya nggak mau ngomong. Suami saya sampai sekarang nggak tahu. Saudara tahu kenapa? Saya bimbang di titik ini. Saya gini, aduh Tuhan, mereka lebih butuh dari saya. Saya percaya kita semua di sini punya hati yang baik, bukan hati yang jahat. Kita keluarga Tuhan. Saya bersyukur ada satu anak Tuhan yang punya hati luar biasa. Dia berkata kepada saya begini, oke, saya akan mengadakan diakonia lagi. Saya kaget, saya bilang, Tuhan, itu doa saya kemarin di tempat duduk. Hanya untuk menolong. Dan saya percaya Tuhan, hari ini Tuhan kasih di hati jemaat Tuhan. Ada pergumulan yang lain. Ada pergumulan yang lain di antara kita. Dalam pelayanan kita ada pergumulan yang lain. Tapi percaya, jangan bimbang ya. Kuasa Tuhan pasti akan nyata buat saudara saya. Ku percaya dan tidak bimbang. Sempurna dan ajaib setiap waktu. Tiada
Dia